Pandai ada orang yang bertanya sama kita, kenapa sih kamu percaya sama Yesus? Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar hidup, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit kembali? Hai guys, welcome to my channel Perisai Iman bersama dengan saya Victor. Nah, ini adalah episode pertama daripada channel ini, di mana channel ini saya buat untuk kedepannya kita akan ngebahas banyak sekali hal-hal mengenai apologetika Kristen. Nah, berbicara mengenai apologetika, mungkin banyak daripada kita yang masih bingung kali ya, atau tidak familiar dengan istilah apologetika. Saya pertama kali mendengar istilah apologetika ini, saya pikir ini berasal daripada bahasa Inggris yang artinya adalah apology atau minta maaf. Jadi pertama kali saya berpikir bahwa apakah apologetika ini adalah ilmu untuk meminta maaf. Tapi sewaktu saya pelajari lebih lanjut, ternyata bukan itu. Apologetika berasal daripada bahasa Yunani atau Greek, yaitu apologia, yang artinya adalah reason defense. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana kita bisa bertahan menggunakan alasan-alasan. So, pertanyaan berikutnya adalah, bertahan untuk apa? Nah, bertahan untuk apa yang kita percayai. Jadi apologetika ini juga banyak sekali macamnya. Ada apologetika Islam, ada apologetika Kristen, ada apologetika Katolik, apologetika Judaism, dan masih banyak yang lainnya. Namun yang akan menjadi fokus dari channel ini adalah apologetika Kristen. Lalu secara spesifik, apa sih itu apologetika Kristen? Jadi apologetika Kristen adalah suatu cabang ilmu di dalam kekristenan yang membahas mengenai bagaimana sih cara kita bisa mempertahankan iman kita, sekaligus bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan sulit yang mungkin datang daripada diri kita sendiri maupun dari orang lain. Pasti teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, pasti punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan yang mungkin teman-teman masih belum bisa ketemuin jawabannya gitu. Mungkin buat teman-teman yang Kristen punya pertanyaan seperti, kalau Tuhan baik, kenapa sih banyak hal buruk terjadi di dunia ini? Atau misalkan teman-teman baca beberapa kisah di Alkitab maupun ayat-ayat di Alkitab, kenapa ya ada ayat-ayat di Alkitab yang kesannya kontradiktif satu dengan yang lain? Gitu. Atau juga mungkin teman-teman bertanya, apakah cerita-cerita di dalam Alkitab itu sepenuhnya benar-benar terjadi? Nah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan sulit yang teman-teman sering alami. Ataupun buat teman-teman yang non-Kristen, pasti punya pertanyaan seperti, kenapa sih Yesus? Ataupun kenapa sih Kristen di antara semua agama yang ada, kenapa Kristen adalah agama yang benar? Atau juga pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah benar sih Yesus itu benar-benar pernah hidup, benar-benar pernah mati, dan pernah bangkit kembali? Atau mungkin juga pertanyaan seperti, apakah Alkitab itu benar-benar adalah suatu sumber yang bisa dipercaya? Itu semua merupakan pertanyaan sulit, bukan? Atau bayangkan one day ada orang yang bertanya sama kita, kenapa sih kamu percaya sama Yesus? Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar hidup, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit kembali? Mungkin kebaikan dari kita akan kembali menjawab bahwa ya itu terus semua di Alkitab. Dan mungkin orang tersebut akan kembali bertanya kepada kita, lalu apa buktinya bahwa Alkitab itu bisa dipercaya? Apa buktinya bahwa Alkitab itu benar-benar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu mungkin kita di posisi ini mulai bingung, dan akhirnya mungkin kita ujung-ujungnya akan menjawab bahwa kita percaya Alkitab itu benar karena iman. Which sebenarnya tidak salah. Tapi yang perlu kita tahu nih adalah bahwa sesuatu itu benar, itu bukan ditentukan oleh seberapa besar kita percaya. Gitu. Saya kasih analogi seperti ini. Di depan saya ada sebuah pulpen. Faktanya adalah ini adalah pulpen. Nah, terlepas saya percaya dengan penuh ataupun saya beriman dengan penuh bahwa ini adalah penggaris, tidak akan merubah fakta bahwa ini tetaplah pulpen. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita tahu bahwa memiliki iman itu penting. Tapi iman itu juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan atau fakta-fakta yang bisa mendukung iman tersebut menjadi lebih kuat. Lalu, apakah apologetika itu ada gunanya? Lalu, apologetika itu biblical gak sih? Kayaknya di Alkitab nggak ada deh yang mencatat mengenai apologetika. Nah, kita perlu tahu bahwa tidak semua orang itu sedemikian terbuka akan firman Tuhan. Mungkin dikarenakan perbedaan agama yang mereka anut, ataupun juga ketidakpercayaan mereka akan Tuhan dan juga Alkitab, ataupun juga pemberitaan yang salah terhadap kekristenan yang mungkin mereka dengar sebelumnya. Nah, untuk supaya firman Tuhan ini bisa masuk dengan mudah kepada mereka, istilahnya supaya benih itu bisa tertanam dan juga bertumbuh dengan subur, maka terkadang kita perlu singkirkan dahulu semak belukar yang ada di tanah tersebut. Dan apologetika ini berfungsi untuk menyingkirkan semak belukar tersebut.
semak belukar yang terkadang memenuhi pikiran seseorang. Sehingga saat semak belukar tersebut sudah bisa hilang, firman Tuhan yang dibagikan bisa dengan mudah untuk diterima. Lalu ada gak sih ayatnya di dalam Alkitab? Ada gitu. Ayat yang menjadi pedoman atau pegangan dari apologetika itu ada di 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberikan jawaban kepada orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. So di sini di ayat ini dengan jelas memberitahu pada kita supaya kita harus selalu siap memberikan jawaban terhadap pengharapan yang kita miliki gitu. Atau saya suka menggunakan terjemahan NIV. Itu dituliskan bahwa but in your heart revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Jadi di sini kembali kita lihat bahwa dituliskan dengan lebih jelas bahwa selain kita harus bisa memberikan jawaban atau memberikan alasan terhadap apa yang kita percayai, kita juga harus melakukannya dengan gentleness dan respect. Bagaimana kita harus bisa menjelaskannya juga bukan dengan perdebatan, dengan ngotot-ngotot, ataupun dengan marah-marah, tapi kita juga harus bisa menjelaskan dengan lemah lembut dan dengan penuh rasa hormat. Berikutnya ada di Matius 22 ayat 37 atau yang kita kenal juga sebagai The Great Commandments yang berbunyi seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. So, di sini kita diajarkan bahwa bagaimana kita nggak mengasihi Tuhan itu hanya dengan segenap jiwa kita saja, gitu. Tapi kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya kita, gitu. Artinya kita menggunakan pikiran yang Tuhan sudah kasih, kemampuan untuk kita menggunakan logik, kemampuan untuk kita untuk menyerap knowledge, ini untuk juga bisa untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, apologetika adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengasihi Tuhan melalui akal budi kita. Oke guys, jadi sekian dulu buat episode introduction terkait dengan apologetika kali ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya yang akan mulai membahas lebih dalam mengenai apologetika ini dengan topik-topik yang pasti nggak kalah seru dan pastinya bisa berguna buat kita semua dan juga menambah iman kita semua. So, thank you guys for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini dan juga subscribe. So, see you in another video. God bless.